Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama saya Radian dan di video kali ini kita akan membahas ilmu basic sebetulnya. Ilmu basic bagaimana cara menghasilkan atau formula untuk bisa menghasilkan dari media sosial marketing atau bisnis online gitu ya. Bisnis online-nya kita jualannya di platform media sosial gitu, baik itu Facebook, YouTube, Instagram dan platform lainnya. Yang penting media sosial bukan marketplace gitu ya. Di sini mungkin buat teman-teman yang masih bingung gitu gimana caranya bisa menghasilkan dari media sosial. Nah, video kali ini semoga bisa membantu teman-teman nantinya untuk membuka kemungkinan lain atau bisa dibilang menjawab kebingungan teman-teman gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan atau minimal kira-kira pola seperti apa yang harus kita miliki untuk bisa ketemu jalannya bisa menghasilkan dari media sosial gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu silahkan simak video ini sampai habis. Yuk, mari kita mulai pembahasannya yang pertama. Yang pertama, formula dasar menghasilkan dari media sosial atau bisnis online adalah traffic. Nah, ini penting banget karena buat saya ada beda antara media offline dengan media online gitu. Kalau misalnya media online, tentu kita akan mencari toko-toko atau mungkin wilayah-wilayah yang memang sering dilewati oleh orang banyak gitu ya. Nggak mungkin kan kita buka toko di tengah hutan gitu, nggak ada juga yang beli gitu ya. Nah, bedanya dengan di media online atau di media sosial, justru kita yang harus mendatangkan trafficnya gitu loh, bukan si traffic yang mendatangi kita gitu ya, tapi kita yang harus membuat traffic itu menghampiri kita gitu. Nah, maka dari itu si akun atau media sosial yang kita miliki harus bisa mendapatkan porsi traffic yang ada di media sosial itu. Semua media sosial ada trafficnya, tapi pasti akan terbagi-bagi gitu ya, karena banyak banget yang main di situ gitu. Nah, tugas kita adalah mendapatkan atau minimal setidaknya bisa membuat akun kita terlihat oleh lebih banyak orang daripada yang lain gitu. Dalam hal ini cari traffic ada yang organik, ada yang berbayar gitu ya. Tapi itu lain topik, beda topik, kita nggak akan ngomongin itu. Untuk yang lebih kompleks gitu ya, pola yang lebih kompleks, tentunya kita akan mencari gitu ya traffic yang memang tertarget sesuai dengan produk yang akan kita jual. Misalnya kita jualannya produk fashion gitu. Nah, maka akun kita atau optimasi akun kita harus bisa mendatangkan traffic yang memang tertarget yang sesuai dengan produk kita gitu. Ini ditujukan untuk bisa lebih mengefisiensi atau mengefektifkan kampanye promosi yang ada di akun kita gitu. Dengan begitu, dengan optimasi yang tepat, maka waktu yang diperlukan untuk membuat awareness akun kita semakin besar itu akan semakin sedikit gitu ya. Dalam arti misalnya kalau akun yang nggak dioptimasi misalnya harus menjangkau orang 10.000 orang misalnya dalam waktu 1 bulan misalnya. Kalau yang dioptimasi bisa jadi 10.000 orang hanya dalam waktu 2 minggu misalnya kayak begitu ya. Bisa juga. Nah, ini perlu strategi yang lain untuk optimasinya, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas formula dasarnya aja dulu. Yang penting di awal kita harus tahu dulu gimana caranya mendapatkan traffic. Nah, itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah konten dan copywriting. Nah, dua ini nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, konten itu bisa berupa video kayak begini, ini video konten gitu ya, atau bisa berupa tulisan, atau bisa berupa foto gitu ya, atau suara mungkin bisa, podcast gitu ya bisa. Dan copywriting itu lebih ke apa ya istilahnya, kalimat atau tulisan yang menjual gitu. Bukan tulisan juga sih, pokoknya intinya copywriting itu kalau misalnya orang lihat gitu ya akan tertarik atau minimal akan melirik gitu ya konten kita, dan terus akan ada terjadi sesuatu di dalamnya gitu. Ada misalnya kayak begini, copywriting yang paling viral kalau menurut saya waktu itu adalah si ini Odading gitu ya, Odading Mang Oleh itu kan sebetulnya ada unsur copywritingnya di dalam gitu ya. Copywritingnya adalah gimana caranya si Mang Oleh ini mengucapkan kata-kata yang memang bisa dibilang anti mainstream gitu ya dalam
sisi marketing gitu, tapi justru dari anti mainstream itu bisa membuat banyak orang tertarik untuk bisa beli gitu ya. Nah ini copywriting yang bagus banget gitu. Nah itu yang harus kita miliki gitu. Tapi kalau misalnya masih ilmu basic, ya minimal kontennya diperbaiki dulu lah. Kalau misalnya nggak bisa copywriting yang bagus-bagus amat gitu. Misalnya kalau misalnya copywritingnya masih standar gitu ya, yang masih pemula banget, minimal foto produknya bagus dulu, kontennya bagus dulu, itu dulu deh. Nanti pelan-pelan berproses, pelan-pelan belajar gitu ya, evaluasi kira-kira orang nih sukanya copywriting yang seperti apa gitu. Bisa jadi kita bisa pantau si kompetitor kita misalnya yang head to head dengan produk kita, misalnya yang sama-sama fashion gitu ya, misalnya fashion muslim untuk wanita berhijab yang single misalnya, bukan single, yang belum menikah maksudnya gitu ya. Nah dari situ kan kita bisa melihat tuh kira-kira copywriting yang seperti apa yang harus kita buat untuk bisa menarik perhatian mereka gitu. Nah dari situ kan kita bisa mengidentifikasi gitu, oh ternyata orang-orang yang dengan kategori seperti ini tuh sukanya copywriting yang seperti ini gitu loh. Nanti aku buat copywriting yang sudah aku modif sesuai dengan brandingku yang ada di akunku, yang sesuai dengan kategori atau segmentasi pasar yang sama dengan kompetitor gitu. Nah di sini kan akan ada perpaduan antara ATM gitu ya, metode ATM dengan personalisasi dari branding akun yang kita bangun gitu. Nah itu bisa teman-teman cari gitu ya, kira-kira seperti apa gitu. Tapi untuk kali ini kita bahas yang basic-basic dulu deh, itu terlalu kompleks soalnya. Terus yang ketiga adalah actionnya. Nah teman-teman kalau misalnya sudah tahu nih kira-kira trafficnya yang kayak gimana yang harus didapatkan, terus konten dan copywriting seperti apa yang harus dijalankan, maka yang ketiga adalah eksekusinya gitu. Kalau misalnya untuk eksekusi ini, kalau menurut saya sih nggak perlu nunggu harus sempurna dulu. Soalnya nggak akan ada yang sempurna kalau misalnya kita nggak mulai gitu nah makanya teman-teman yang misalnya masih takut gitu ya, kira-kira nggak akan dilihat oleh orang gitu ya, kontennya jelek misalnya kayak begitu, copywritingnya nggak bagus, ya udah nggak apa-apa, yang penting hajar dulu aja, jangan takut gitu ya, jangan minder, karena memang di awal-awal pasti jelek, itu pasti jelek. Udahlah, daripada pusing gitu ya mikirin nanti dicap jelek, nanti dibilang nggak bagus, ya emang nggak bagus, ya emang jelek, ya udah mau apa gitu loh, namanya juga baru belajar ya kan. Daripada kebanyakan mikir, mending langsung eksekusi aja, action dulu, nanti kita lihat feedbacknya seperti apa di lapangan gitu loh. Nah kan dengan begitu kan kita bisa tahu kira-kira kesalahannya ada di mana gitu. Kalau kita nggak ada actionnya, kalau kita nggak ada eksekusinya, kita nggak tahu salahnya di mana gitu ya. Nah ini mindset yang perlu ditanamkan untuk teman-teman yang mungkin masih kebanyakan mikir kira-kira mau action seperti apa, harus angle copywriting seperti udahlah ya, itu terlalu teknis, terlalu kompleks gitu ya untuk seseorang yang mungkin masih baru belajar. Anggaplah kayak begini deh, sekolah kan pelan-pelan tuh, dari TK kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak ada yang dari TK langsung kelas 6 tuh nggak ada, kecuali dia emang pinter banget, punya bakat tersendiri gitu, itu beda cerita lah. Ini anggapannya kita masih yang dalam standar gitu ya, manusia standar, bukan manusia genius gitu. Nah pelan-pelan kan belajarnya gitu loh, jelek dulu baru nanti berproses. Nah lebih baik begitu daripada nggak ada actionnya sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi yang ketiga ini penting juga. Yang keempat adalah database. Nah ketika udah action, sudah kelihatan trafficnya seperti apa, pelan-pelan nanti akan berdatangan orang-orang yang memang berminat atau setidaknya tertarik untuk memiliki produk yang teman-teman jual gitu. Nah di sini database itu bisa macam-macam ya, bisa nomor WA misalnya, atau akun Instagram, email, terus nama udah pasti lah ya, nama, domisili itu udah pasti. Nah tugas kita di sini adalah kalau misalnya sudah bisa mendatangkan traffic, sudah bisa bikin konten, dan sudah ada actionnya, membuat orang-orang yang memang berminat itu masuk ke dalam database kita. Yang paling simple adalah nomor WA deh. Semua orang kan udah punya WA gitu ya. Nah dari situ, dari akun kita, orang-orang tuh diarahkan untuk ke nomor WA, untuk masuk ke WA kita gitu. Nanti di dalam WA baru nanti ditanyain lagi namanya siapa, domisilinya di mana gitu ya.
Nah, kalau misalnya sudah banyak database yang masuk, kita bisa dipetakan tuh kira-kira, oh orang-orang yang memang berminat dengan produk ini domisilinya lebih banyak di daerah misalnya Jawa, atau misalnya daerah Sumatera, atau sekitaran Jabodetabek misalnya gitu. Nah, dari situ kita nanti akan lanjut ke step yang lebih advance gitu ya. Dalam arti kalau misalnya mau lebih banyak lagi jangkauannya, atau mau lebih injek gas lagi kalau bisa dibilang gitu, injek gas untuk ngiklan gitu. Nah, ngiklannya di mana? Di lokasi-lokasi yang memang sudah kita petakan tadi, yang di database yang sudah masuk tadi gitu loh. Oh, nanti iklannya di sekitaran sini aja dulu deh gitu loh misalnya. Atau kalau misalnya mau langsung seluruh Indonesia juga nggak masalah gitu. Tapi nanti kan sebarannya nggak akan efisien dan efektif gitu. Tapi kalau misalnya mau nyoba ya nggak apa-apa gitu loh. Namanya juga iklan ya, semuanya ada coba-cobanya gitu, trial and error lah kayak bisa dibilang begitu ya. Nah, dengan memanfaatkan 4 ini aja dulu, teman-teman sudah bisa setidaknya menjalankan bisnis sampingan atau usaha sampingan lah minimal kayak begitu ya, untuk bisa menghasilkan dari media sosial marketing gitu. Apakah perlu skill lanjutan? Ya perlu banget gitu ya. Misalnya untuk mendapatkan traffic tentu kita harus belajar optimasi misalnya, entah itu di optimasi YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, segala macam lah. Terus kalau misalnya mau bikin konten atau copywriting ya perlu belajar juga desain misalnya, ini paling basic desain deh, belajar desain dulu. Copywriting mah sambil jalan kayaknya juga bisa gitu, apalagi udah ada kompetitor yang sebelumnya sudah duluan jalan. Kita bisa setidaknya punya pedoman dulu lah, bukan untuk ditiru ya, punya pedoman dulu untuk punya pedoman benchmark lah bisa dibilang, benchmark untuk membuat copywriting yang sesuai dengan standar orang-orang yang memang berminat dengan produk itu gitu. Terus yang ketiga action. Nah, action ini kayak gimana? Misalnya apakah perlu tools misalnya, atau perlu mentor untuk bisa lebih efektif dan efisien lagi gitu ya belajarnya, bisa jadi kayak begitu. Terus untuk database misalnya, apakah mau di scale up lebih banyak lewat email marketing misalnya kayak begitu, atau punya website misalnya untuk mendapatkan database yang memang bisa merekam behavior orang-orang yang mengunjungi website itu misalnya kayak begitu ya. Apakah perlu iklan misalnya, belajar iklan FB Ads, IG Ads, Google Ads misalnya begitu. Nah, itu akan beda lagi, tapi formula dasarnya seperti itu gitu. Teman-teman bisa pelajari itu dulu gitu. Jadi nggak perlu banyak modal, nggak perlu banyak mikir gitu ya. Belajar aja di YouTube banyak, Google apalagi sumber segala ilmu lah kayaknya kalau Google mah. Terus kalau misalnya ada yang buka Cool WA, Coolgram, atau webinar misalnya, webinar gratis, ikutin aja. Walaupun nanti memang ada ujung-ujungnya jualan, tapi kan kita nggak wajib beli, kita ambil ilmunya aja gitu, ambil manfaatnya dari situ gitu. Kita ambil manfaatnya, praktikin, itu dulu aja gitu. Karena saya dulu juga begitu soalnya. Jadi saya nonton webinar, saya ikutan Cool WA gitu ya, baca-baca status orang, nonton YouTube, baca artikel, semuanya udah dimakan lah gitu ya. Nah, kalau misalnya sekedar nonton atau sekedar ini doang, nyimak doang, nggak ada prakteknya juga salah gitu. Kalau misalnya mau menghasilkan dari gratisan ya harus ada actionnya gitu ya. Semuanya juga harus ada actionnya biar tahu gitu kesalahannya di mana, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan, terus strategi apa yang perlu diubah ya, gitu lah pokoknya. Nah, jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan kira-kira harus seperti apa menjalankan bisnis online atau bisa menghasilkan dari media sosial gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang gratisan, channel Telegram, Instagram semua ada di deskripsi. Silahkan dicek aja satu persatu. Apalagi mau request topik atau pembahasan apa lagi, tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Subscribe jangan lupa. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.